sehingga jadi ada yang ikut di jalan di apa, tetapi beberapa mayoritasnya sudah ada yang masuk di sini. Nah, kita mulai saja ya. Siap, bisa Pak, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Hamdan Wadi, Bapak-bapak Dekan Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, dan Mas Erwin dan Mas Lia bersama juga dengan tim dari Kominfo yang sudah hadir pada kesempatan Zoom kita kali ini. Agenda kita adalah mendengar pemaparan dari Mas Lian dan tim terkait dengan program 1000 startup yang mungkin nanti di akhirnya akan ada sesi diskusi untuk merumuskan kerangka MOU yang mungkin bisa kita sepakati bersama dengan fakultas dari 2 fakultas yang ada di Universitas Hamdan Wadi dan 5 program studi kalau nggak salah yang ada di masing-masing fakultas dan Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Hamdan Wadi yang selama ini mendorong upaya untuk membangun iklim kewirausahaan di Universitas Hamdan Wadi berbasis IT. Nah, untuk pertama kali mungkin mohon kesediaan Pak Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Hamdan Wadi, Pak Haji Farid Zaini MBA, untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Pak Ali. Baik yang sama-sama kita hormati, ada Pak Erwin, ada Pak Lian dari Kementerian Menkominfo ya, Menkominfo yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga ada beberapa dekan Universitas Hamdan Wadi yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak semua dan teman-teman di PIB. Senang sekali saya bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk kita bisa sama-sama mendengarkan satu peluang untuk bisa kolaborasi bersama ya, terutama dalam pengembangan startup di lingkungan kampus di sini di Universitas Hamdan Wadi yang alhamdulillah sebetulnya program pengembangan startup ini sudah kita lakukan sejak 2 tahun yang lalu, yang mana kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mengembangkan potensi-potensi pengembangan startup. Khususnya kita sudah mulai masuk pada kurikulum kuliah kewirausahaan berbasis startup yang kita lakukan secara lintas prodi. Jadi kuliah kewirausahaan ini kita sudah lakukan yang diikuti dari hampir seluruh prodi yang ada di Universitas Hamdan Wadi, yang salah satu syarat kelulusan untuk kuliah ini adalah membuat satu startup dalam bentuk aplikasi yang harus mereka launching di akhir kuliah, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini lebih dari hampir 200 startup yang sudah di-launching oleh teman-teman mahasiswa di Universitas Hamdan Wadi sejak 2 tahun yang lalu. Nah ini momentumnya pas sekali dengan kedatangan dari Kominfo yang pada hari ini akan mensosialisasikan program 1001 ya, 1000 startup.
Nah, jadi ini akan kita sambut dengan baik tentu saja, dengan dukungan tentu saja dari dekan di kampus Universitas Hamzah Wadi. Yang mana tentu saja ini kita tidak bisa kerja sendirian, hanya di PIB saja, tentu butuh dukungan dari semua pihak yang akan mensukseskan. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya adalah selain inovasinya nanti dalam bentuk startup, perlu juga kita bantu mereka untuk bisa bertahan, istilahnya bertahan hidup, karena seperti kita tahu ya dari kalau kita membuat satu startup itu biasanya yang paling banyak gagal itu di awal-awal antara 1 sampai 3 tahun pertama. Nah, ini peran PIB sebagai salah satu pusat inkubator bisnis, kita juga membantu teman-teman mahasiswa ini untuk survive di awal-awal. Nah, harapannya nanti setelah mereka berhasil membuat startup, kita juga bantu untuk menginkubasi dalam program inkubator bisnis, dan setelah mereka bisa sustain, bisa bertahan, bisa dilepas, ya maksimal selama 3 tahun, mereka benar-benar bisa memberikan sumbangan nyata untuk dunia industri teknologi ya dalam hal ini. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya juga sangat bersemangat ini untuk mendengar paparannya seperti apa saja yang nanti kita bisa kolaborasikan bersama, dan mudah-mudahan nanti setelah paparan kita bisa diskusi lebih lanjut, dan mohon juga masukan dari bapak-bapak dekan yang hadir juga pada pagi hari ini. Mungkin itu dari saya, Pak Ali dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya mungkin sambutan yang kedua sebelum nanti acara presentasi. Siapa dulu nih, Mi Lian atau Mas Erwin yang akan menyampaikan pengantar sekaligus untuk semacam penyamaan persepsi supaya kemudian bapak-bapak dekan, direktur kerjasama yang ada di sini, ada direktur kerjasama, ada lembaga direktur penjaminan mutu, lalu kemudian kepala pusat inovasi dan inkubator bisnis dengan jajarannya, ada dekan fakultas ilmu sosial dan ekonomi, ada fakultas teknik dan fakultas MIPA. Siapa nih yang mau menyampaikan? Silakan Mas Lian atau Mas Erwin, silakan. Siapa nih Mas Lian? Oke, thank you. Mungkin ini sih Pak, pertama kalau dari sisi kami akan memperkenalkan tim yang ada di sini. Kedua nanti ada juga satu paparan singkat overview pengenalan program ya. Karena kalau kemarin kan baru hanya beberapa saja yang sudah mengenal program 1000 Startup dari Kominfo RI. Oke, saya memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Perkenalkan, nama saya Lalulian. Saya memang asli dari Lombok, cuma lama di Jakarta. Selain di Kominfo, sudah 4 tahun ada juga inkubasi. Tapi kalau dari sisi kami sih inkubasi di SDM ya. SDM di bidang IT yang sedang memberikan lulusan sekitar 60 yang sekarang bekerja di beberapa perusahaan. Di Singapura ada, di Jakarta, dan beberapa lainnya. Itu asli Lombok Timur juga. Asli Lombok Timur. Udah cukup lama merantau dan pulang kembali gitu. Terus di sini ada Mas Erwin, rekan saya. Mungkin Mas Erwin bisa memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, terima kasih atas undangan FGD-nya. Kenalin, nama saya Erwin, saya salah satu regional officer dari Kominfo RI. Di sini partnernya Mas Lian, dan ada satu partner kami lagi namanya Mbak Alis. Terima kasih atas undangannya sekali lagi. Oke, terima kasih Mas Erwin.
Oke, di 1000 sih memang ada 2 Pak yang untuk khusus NTB yang regional officer-nya ada saya sama Mas Erwin, kemudian dibantu oleh Mbak Elisa. Sebelum kita ke diskusi dan membuat istilahnya satu timeline kesepakatan lah ya, satu kesepakatan, sedikit akan overview program. Mas Erwin bisa di share screen mungkin? Ji, Boleh share screen nggak? Oh ya, only host nih. Bentar. Siap-siap. Siapa? Mas Erwin. sudah. Sudah, Mas? Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Thank you Mas Erwin. Mungkin bisa ditampilin Benar. di full screen. Ada sebelah kanan coba. Present. Oke. Terima kasih Mas Erwin. Oke, ini sedikit overview. Next Mas Erwin. Ini bisa next. Oke. Belum. Next. Oke, sedikit mungkin pengenalan Pak Ibu Bapak sekalian. Di sisi Kominfo ada sejumlah program, ada program yang mungkin sudah banyak yang juga terlibat, seperti salah satunya misalkan kita bilang School DTS, Digital, saya lupa TS-nya itu, Scholarship, nah, untuk penguatan sumber daya manusia di bidang digital. Kemudian ada juga literasi digital. Nah, ini juga salah satu program Kominfo. Nah, ada juga satu program Kominfo yang tujuannya adalah bagaimana kita membuat satu ekosistem, penguatan ekosistem digital di seluruh Indonesia. Jadi program ini memang sudah dimulai sejak 2016. Waktu itu Pak Jokowi sendiri sih sudah melakukan kunjungan sebelumnya. Sebelum program 1000 ini disusun atau dibuat, dia sudah melakukan diskusi dengan para ahli yang ada di Silicon Valley seperti foundernya Facebook dan lain sebagainya. Bagaimana Indonesia bisa menjadi atau bisa membuat satu ekosistem digital. Nah, ini juga related juga dengan program-program yang sekarang seperti Kampus Merdeka yang program magang juga kan di startup seperti di Gojek dan lain sebagainya. Karena memang visi pemerintah sekarang bagaimana dia memanfaatkan satu peluang untuk peningkatan ekonomi dari sisi ekosistem digital. Next, Mas. Oke, ini kayaknya ada jedanya ya. Oke, kalau ini sih yang seperti saya sebutkan tadi, dari mulai 2016 sampai dengan 2021 ini, program ini terus ada dengan beberapa peningkatan dari awalnya cuma 10 kota dengan 200 startup. Nah, ini Hamzah Wajid satu kampus sudah bisa 200 startup ya, itu luar biasa gitu. Kalah nih 1000. Dia harus 10 kota baru bisa 200 startup. Nah, 2018 ini juga masih dengan kegiatannya dengan beberapa waktu itu masih belum Dekakon ya untuk Gojek, Bukalapak, Tokopedia kerjasama dengan beberapa startup yang ada di Indonesia. 2019 juga sama. Nah, 2020 ini ada peningkatan dari 10 kota kita menjadi 17 kota. Sekitar ada 1.260 startup yang istilahnya sudah ada terbentuk. Nah, 2021 ini kita lebih banyak kotanya ada di seluruh Indonesia dengan pendekatan lebih berbeda. Selama 4 tahun berjalan, ada kekurangan yang kita rasakan. Kekurangannya adalah bagaimana after sudah jadi nih startup, mau diapain nih? Artinya startup itu kan punya polemiknya sendiri-sendiri ya. Mungkin Pak Dr. Ali juga punya pengalaman bagaimana masalah-masalah yang ditemukan. Nah, ini butuh pendampingan secara intensif. Jadi
ada di tahun 2021 ini pendekatannya adalah nanti akan ada para expert yang mendampingi sebagai mentor untuk startup tersebut untuk membangun startup yang mulai dari hacker, kemudian hipster, ataupun hustle. Kalau bahasa sederhananya ada yang dari orang-orang yang mengerti tech, teknologi, ada yang mengerti soal bisnis, dan ada yang mengerti soal desain. Nah, 3 orang ini kita difasilitasi oleh Kominfo untuk mendampingi para startup-nya nanti. Next, Mas. Oke, oke, ini sepertinya udah. Kita next aja. Oke. Oke, tujuannya. Tadi sempat saya sampaikan tujuannya. Nah, kalau di sekarang itu kewirausahaan bukan hanya soal dalam bentuk fisik ya. Kan di NTB sekarang banyak banget kita ngobrol soal UMKM ya. UMKM dalam bentuk misalkan makanan, kemudian kerajinan dan lain sebagainya. Ada satu kewirausahaan yang berbasis teknologi digital yang sudah mulai banyak masif dan digemari sekarang. Dan itu juga menghasilkan banyak peluang kerja yang baru dan para pengusaha-pengusaha atau orang-orang kaya baru kita bilang ya, orang-orang kaya baru misalkan kayak yang kita kenal pendiri Gojek, kemudian Tokopedia yang asal mulanya dari ya biasa saja sekarang menjadi salah satu orang yang punya kalau kita bilang sih kekayaan yang cukup besar di Indonesia. Nah, peluang wirausaha berbasis teknologi ini yang kita lihat oleh rekan tim dari Kominfo untuk bisa kita tingkatkan. Next. Oke. Ini kayaknya jedanya lumayan ya. Oke, fokus program dari 1000. Nah, ini yang menarik nih. Tiga fokus ini yang mungkin bisa kita sinergikan dengan program dari Hamzan Wadi. Yang pertama adalah talenta startup digital yang berkualitas. Nah, ini yang menarik. Saya selama 4 tahun ngebangun salah satu komunitas di NTB, melihat sebenarnya potensi di NTB besar banget kalau dibilang talenta digital. Cuma memang seperti berlian yang belum kita asah ya. Dari 4 tahun lakukan inkubasi, 60 anak dan alhamdulillah 60-nya sudah bekerja di startup, Dekakon, dan banyak lagi perusahaan termasuk dari Hamzan Wadi juga ada. Pak Dr. Ali sudah mungkin ketemu sama Alawi, kemudian sama Ihin, dan ada beberapa talenta yang mereka habis lulus ya kalau kita bilang mendapat UMR alhamdulillah kalau di NTB ya. Tapi mereka sudah bisa dapat minimal dari 10 sampai 20 baru lulus. 8. Nah, ini yang menarik karena talenta-talenta di bidang startup digital ini yang banyak diminati sekarang di perusahaan-perusahaan besar. Seperti di perbankan juga sama. Perbankan sudah menghilangkan untuk teller dan lain sebagainya. Ada 93 outlet BNI yang ditutup dan diganti talent-talent atau SDM-nya jadi talent-talent digital. Nah, ini yang menarik nih. Kalau lulusan-lulusan kita bisa beradaptasi terkait dengan kebutuhan dunia industri sekarang. Mendorong terciptanya solusi digital. Nah, ini yang menjadi fokus program kedua. Banyak permasalahan di Indonesia yang sebenarnya itu bisa menjadi salah satu yang kita transformasi menjadi produk digital, bukan hanya aplikasi ya. Aplikasi itu salah satunya. Ada bisa dibilang IoT sekarang juga, bagaimana perpaduan antara alat kesehatan, misalkan contoh saja ya, alat dengan aplikasi. Nah, ini banyak hal yang bisa kita solve atau selesaikan dengan digitalisasi, termasuk dengan UMKM. Misalkan kita ngomong soal, saya udah ada barang, saya udah ada banyak produksi, misalkan makanan, tapi pembelinya sedikit. Kita bisa, salah satu solusinya adalah gimana UMKM bisa melakukan penjualan secara digital. Nah, ini dibuktikan dengan Bukalapak, Tokopedia, Shopee yang bisa membantu para UMKM menjual produknya. Nah, yang ketiga, membangun ekosistem startup digital yang kolaboratif dan ini kepotong rasanya ini adanya. Oke, kalau di sini oke, balik kecepatan Mas Erwin, sorry.
Balik lagi. Kalau dari sisi kita membangun satu program yang kolaboratif di sini, maksudnya seperti saat pagi ini kita sudah salah satu fokus programnya gimana kita membangun ekosistem digital bersama-sama, mulai dari keterlibatan universitas juga, dan sebelumnya juga sudah kita lakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, gimana kita bisa membangun satu ekosistem digital. Pasti banyak orang yang mikir, apa sih pentingnya ekosistem digital ini? Ini penting sekali, karena di era modern sekarang ini banyak banget kebutuhan yang berkaitan dengan digitalisasi. Kita lebih mudah untuk melakukan akses informasi dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya. Next, Mas. Oke. Oh, nah ini tahapan program. Ini yang menarik. Sebelum kegiatan ini sempat diskusi juga dengan pihak inkubasi Hamzah Nwadi ya. Nah, dari tahapan proses di inkubasi Hamzah Nwadi, saya melihat banyak kesamaan. Yang dasarnya kita bisa sebenarnya sinkronisasi program. Nah, sinkronisasi ini untungnya apa sih? Kalau dari sisi Hamzah Nwadi mungkin ada kekurangan yang bisa dilengkapi oleh Kominfo. Misal contoh adalah kami kekurangan mentor yang memang memahami dia praktik atau dia sebagai pelakunya yang bisa memberikan insight kepada mahasiswa yang sedang membangun startup. Nah, ini misalkan contohnya 1000 startup bisa menyuntikkan para mentor yang memang sudah bergelut lama di bidang keahliannya, misalkan dari sisi programming, kemudian manajemen, kemudian dari desain dan lain sebagainya. Nah, tapi tahapannya yang pertama ignition nih. Nah, di tahap ignition ini sama. Tadi kita punya mentor. Di mentor ini akan ada juga pengenalan. Nah, ada seminar online. Nanti para mahasiswa atau yang 200 tadi itu pun bisa menjadi peserta kembali di sini untuk kita bisa perkuat kembali. Nah, di situ akan diberikan pemahaman bagaimana sih startup yang sekarang. Jadi informasi yang terbarukan ya. Karena di pengembangan di digital ini setiap waktu terus berkembang, terutama pengetahuannya. Jadi di proses ignition ini kita akan memberikan satu pemahaman bahwa startup itu seperti apa. Ada yang bertanya, UMKM termasuk startup dong? Karena angel investor kemarin memberikan investasi ke Janji Jiwa, padahal itu bukan bidang digital atau bukan satu yang kita transformasi menjadi dari offline ke online. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini pasti ada gitu. Nah, ini yang akan diberikan pemahaman pada proses ignition untuk para pesertanya. Kedua, baru kita networking. Nah, di networking ini yang paling penting. Nanti ada orang-orang yang memang mungkin belum punya startup atau sudah membutuhkan beberapa hal yang atau orang-orang yang punya pengetahuan atau kemampuan yang bisa membangun startup-nya. Contohnya startup-nya di Hamzah Nwadi atau yang saya tahu kan ada Lades juga ya, ada Lades, ada kemudian di situ ada juga beberapa startup lainnya misalkan di laundry dan lain sebagainya. Nah, ada kekurangan dari sisi saya butuh CTO dong. Karena meskipun saya tim saya programmer, tapi saya belum punya orang yang paham bagaimana manajemen technical. Nah, di proses networking ini kita akan berkenalan dengan banyak orang yang latar belakangnya bisa kita ajak sebagai tim memperkuat komposisi timnya. Nah, ini dari banyak hal, karena di 1000 kita guide banyak lini, banyak komunitas pun kita ajak berkolaborasi seperti fokus program sebelumnya. Nah, baru ke workshop. Di workshop ini kita kasih pembekalan teknis dan non-teknis. Bagaimana sih bangun startup? Mulai dari awal, kita brainstorming ide dulu, kemudian kita lakukan riset. Nah, ini riset yang kadang kita lupa ya. Kalau di Apple Academy ada satu program juga, Apple Academy, mereka menekankan pada pesertanya sebelum membuat produk MVP, lakukan riset. Misalnya saya mau buat POS, silakan pelajari jurnal sebanyak-banyaknya untuk mendukung teori sistem yang akan kita bangun. Misalkan, butuh sistem keuangan, peminjaman di POS, basisnya syariah. Karena di sisi jurnal banyak UMKM yang kendala keuangan,
tapi mereka terkendala karena sistemnya sangat ribet di perbankan. Contohnya, nah ini yang di proses workshop ini akan diberikan banyak sekali pengetahuan ke pesertanya. Nah, kemudian kita hack sprint. Di hack sprint nanti ini ada satu kegiatan kita dari hasil riset tadi, hasil ide dan lain sebagainya, kita buat tuh produknya, idenya itu menjadi satu produk MVP atau produk yang memang menjadi cikal bakal awal dulu. Kalau dulu Gojek itu cuma ojek online ya, cuma motor atau tukang ojek yang dipanggil. Nah, terus berkembang menjadi ada mobil, kemudian ada GoPay dan lain sebagainya. Nah, yang kita maksud dengan prototyping atau MVP itu adalah key awalnya dulu yang menembakin. Misalkan adalah yang tadi Gojek dengan cuma ojek online-nya. Kemudian ada bootcamp. Nah, bootcamp ini kalau di Hamzanwadi di satu ruangan bebas ya, Pak. Saya agak lupa kemarin sempat diceritain juga. Sama nih, kita validasi idenya nih, MVP-nya apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, kemudian apa yang istilahnya yang menjadi poin penting untuk bisa bersaing dengan ide-ide yang mungkin sama. Misalkan kita ngomong POS ya, atau mesin kasir. Ini ada Moka, Pawon, kemudian banyak banget. Nah, apa yang menjadi poin penting yang perlu kita kuatkan agar bisa bersaing nih. Nah, di bootcamp ini nanti para mentor yang sudah dipilih oleh 1000 startup atau Kominfo RI ini akan memberikan insight ke pesertanya. Nah, Pak, kemudian inkubasi, ini lebih deep lagi inkubasi. Nanti juga ada setelah fase inkubasi ada mentoring atau pendampingan ya. Pendampingan sampai kita coba berkoordinasi dengan beberapa investor yang mungkin tertarik dengan ide-ide dari para mahasiswa. Ini yang menarik nih, karena banyak yang saya lihat cari ini dulu nih, apa sih kebutuhan untuk bisa sustain sistemnya. Kayak itu tahapannya. Nah, dari tahapan ini kemungkinan ada yang sama dengan kegiatannya yang sudah 2 tahun dilaksanakan oleh Hamzanwadi yang nanti bisa kita berkolaborasi di bagian mana saja. Oke, next Mas Erwin. Oke, nah dukungan program. Ini yang dukungan dari Kominfo. Nanti juga misalkan dari kegiatan ini ada beberapa masukan, kita coba diskusikan dengan tim dari Kominfo RI Pusat. Satu, kita bilang koneksi, ini yang penting ya, koneksi mentor dengan industri. Nah, nanti mentor-mentor yang punya pengalaman yang masing-masing bidang, kita coba sesuai bidangnya, misalkan soal startup kesehatan. Nah, mentor dari orang yang pelaku di startup kesehatan bisa memberikan masukan kepada mahasiswa yang memang mungkin mereka tertarik membuat mungkin startup makanan menu sehat, contoh saja ya. Nah, ini bisa masuk ke sana. Nah, coworking space, kita di Indonesia banyak bekerja sama dengan coworking space untuk bisa memfasilitasi para startup yang terbentuk bisa berkolaborasi di sana. Nah, kalau di NTB sih memang kita belum menemukan coworking space yang bisa menjadi lokasinya, tapi sudah kita buka satu percakapan atau omongan dengan Pemprov Provinsi NTB untuk satu tempat untuk anak-anak muda bisa berkreasi ini dengan Bu Wakil Gubernur juga. Minggu lalu, kayaknya 2 minggu lalu kami bertemu untuk membahas tempat anak-anak muda bisa berkreasi. Nah, pendampingan selama 3-6 bulan, tapi ini pun bisa lebih karena melihat dari evaluasi atau masukan dari lapangan juga. Kita misalkan di NTB kita butuh 1 tahun atau 2 tahun nih untuk pendampingan sampai bisa berjalan sendiri, karena banyak di anak-anak mahasiswa benar-benar tidak terlalu memahami bagaimana membangun bisnis dan bagaimana membangun startup dan lain sebagainya. Kemudian ada platform yang ini sedang di-develop juga, mencari co-founder, yang misalkan co-founder itu orang-orang yang bersama ngebangun startup-nya, ini ada di 1000. Nah, ada feedback dari mentor, ini masukan, ini terkait dengan koneksi mentor yang tadi. Tambah dipungut biaya, nah ini yang gratis nih. Ini kegiatan-kegiatan dari Kominfo itu sudah disupport oleh kegiatan yang dari 1000 sudah disupport oleh Kominfo RI.
Nah, nanti misalkan ada masukan daerah, kita dari regional officer akan menampung dulu dan didiskusikan dengan tim dari pusat Kominfo RI. Oke, next. Next, Mas Erwin. Ini sebaran yang tadi, ini nggak terlalu penting juga. Next, Mas. Oke, capaian 2016-2030. Kalau saya dari sisi saya pribadi, ada yang paling menarik sebenarnya, Pak. Dari poin mana ya? Ada di sini yang sekitar ada menghasilkan SDM yang memiliki kemampuan bisa bersaing di dunia industri. Kalau saya baca satu-satu ya, misalkan ada daerah 7 pelaksanaan ini, kalau dari sisi kampus ataupun daerah mungkin oke, 17 daerah pelaksanaan, terus apa gitu kan. 300 plus penggerak dari berbagai sektor, ini maksudnya orang-orang yang berkolaborasi, mentor dari berbagai bidang, dan juga ada 85.000 calon startup founder terdaftar, ada 1.160 plus startup dirintis. Nah, kalau dari sisi saya pribadi, yang paling menarik ini adalah orang-orang yang mengikuti kegiatan 1.000 startup ini atau mahasiswa ya, sudah memiliki pengetahuan industri. Bagaimana sih industri itu bekerja? Bagaimana sih, misalkan contohnya yang saya ajarin di tempat inkubasi saya adalah bagaimana sih proses manajemen dari startup. Misalkan dari membuat produk itu kita harus menggunakan agile, manajemen agile, ataukah di sisi produk itu kita menggunakan tool-tool seperti Trello, Asana, atau Jira yang memang untuk manajemen tools, atau misalkan framework yang sedang hit seperti untuk mobile ada Flutter, Kotlin, Java, dan sebagainya. Kalau misalkan mahasiswa dari sisi Hamzah Nwadi sudah memiliki pengetahuan yang luas soal bagaimana sih satu startup atau industri itu berjalan, ketika mencari peluang kerja lebih cepat. Ini saya lihat banyak dari 60 yang saya dampingi, ya 60-nya sudah bekerja di perusahaan besar. Karena memang pertanyaannya selalu sama, apa memahami soal framework A, silahkan coba skillnya, apakah memahami soal agile atau scrum master. Nah, ini metode-metode ini yang selalu ditanyakan oleh industri. Kalau misalkan ada tadi kan, kami dari ekonomi. Nah, kalau di sekarang banyak sekali yang konsultan-konsultan analisis keuangan yang menghasilkan istilahnya kalau kita bilang bulanannya besar banget gitu kan. Nah, ini banyak peluang kerja yang tidak hanya kalau kita ngomong ada di perbankan, ada di sisi startup pun membutuhkan orang-orang yang memahami ekonomi. Misalkan menganalisis di Gojek, ada teman saya yang orang Lombok Timur juga, orang Lombok Timur ke Kota Raja, dia pemegang keuangannya Gojek, kalau mereka sebut SAP-nya ya. Jadi dia nganalisis Gojek itu pendapatannya per bulan berapa, kemudian dia itu kerugiannya berapa, keuntungannya berapa, untuk semua merchant-nya. Nah, ini dia kerjanya di rumah aja. Rumahnya ada di Sandik. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita ngomong, non-tech gitu, atau misalkan ekonomi. Kemudian ada orang misalkan bahasa. Saya sendiri 9 tahun di dunia tech yang bukan lulusan teknologi. Saya bukan lulusan IT, bukan lulusan apa-apa, tapi 9 tahun di tech. Karena memang kesempatan bekerjanya besar. Oke, next, Mas Erwin. Oke, next. Nah, ini mitra, kita mitranya lumayan banyak sih. Ada mitra juga, ada juga yang lulusan. Ada kita Bizer, Bodika, ada Botika ini ada kliennya dari Danone, kemudian DKI Jakarta. Ini startup yang sudah terbentuk yang sudah memang bisa menghasilkan income untuk mereka sendiri. Artinya bukan sekadar ide yang udah jadi, tapi mereka sudah mendapatkan income untuk mereka sendiri. Oke, next, Mas. Oke, nah ini ada sedikit program dari Kominfo untuk terkait dengan startup. Ada sekolah beta. Kalau sekolah beta ini bisa dicari di YouTube juga. Nah, ini pemahaman soal startup kita sharing di channel YouTube. Kalau di YouTube bisa dicari, ada program 1.000
Ini kita mengidentifikasi problem, solusi, validasi, dan langsung ke customer. Ada startup studio yang lagi digarap juga, ada Nextcorn untuk scale up-nya. Nah, ini program yang programnya Kominfo RI yang nanti akan kita bawa juga ke NTB yang harapannya bisa memberikan salah satu solusi dari masalah-masalah yang ada di NTB, misalkan dari sisi industri ataupun dari perekonomian. Next, Mas. Oke, itu aja sih dari sisi programnya, pengenalan singkatnya. Mungkin lebih enak ini adalah diskusi kolaborasi yang menarik itu seperti apa sih. Saya kembalikan ke Pak Dr. Ali, silakan. Oke, terima kasih Mas Lian atas penyampaiannya tentang program yang ada di Kominfo dan hal-hal yang mungkin bisa kita kerjasamakan. Nah, kebetulan ada 3 dekan di sini untuk memberikan tanggapan sebagai bagian dari proses diskusi yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin saya ingin mulai dari Pak Hariman selaku Dekan Fakultas Teknik, nanti Pak Haji Edi Waluya juga sebagai Dekan MIPA, dan Pak Dr. Fahru Rozi sebagai Dekan FISE untuk memberikan tanggapan, dan selanjutnya mungkin cair saja nanti Korprodi dari masing-masing dekan itu untuk kemudian memberikan tanggapan secara bergiliran. Silakan Pak Hariman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena saya dalam perjalanan ke Sembalun, mungkin agak sedikit ini sinyalnya ya. Menanggapi dari pemaparan yang disampaikan tadi sangat menarik untuk program 1000 startup ini. Ini merupakan salah satu peluang besar bagi adik-adik mahasiswa nanti, khususnya kami di Fakultas Teknik, di 3 program studi yang ada di bawah Fakultas Teknik, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Teknik Komputer. Merupakan harapan terbesar kami juga nanti bisa bekerja sama dengan rekan-rekan dari Kominfo, khususnya yang startup ini, untuk membuka pengalaman adik-adik mahasiswa kami untuk melihat bagaimana sih proyek ataupun pengalaman nanti di dunia industri. Karena terus terang pengalaman di dunia industri itu agak berbeda dengan di bangku kuliah. Nah, ini kesempatan bagi adik-adik mahasiswa kami nanti untuk menimba pengalaman dengan bekerja sama nanti, khususnya networking yang ada di startup 1000 startup ini. Dan mekanismenya mungkin saya belum tahu juga bagaimana nanti model kerjasama ininya. Mungkin nanti ada digambarkan oleh Pak Dr. Ali dan rekan-rekan nanti dari tim untuk bagaimana mekanisme nanti untuk mahasiswa nanti bisa ikut mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu aja Pak Dr. Ali, karena nanti takut sinyalnya hilang nanti di sini. Oke, terima kasih Pak Hariman atas tanggapannya. Nanti mungkin setelah ini akan ada follow up. Kebetulan ada juga lembaga kerjasama dan kehumasan di sini nanti bersama dengan tim PIB dan kawan-kawan yang lain untuk menindaklanjuti kalau kemungkinan bentuk kerjasamanya seperti apa. Mungkin selanjutnya ke Pak Jadi. Halo Pak. Mana beliau? Pak Dekan MIPA. Oke, mungkin beliau lagi ini, kalau gitu langsung ke Dekan PC. Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Dr. Ali. Yang terhormat Bapak Direktur PIBB, yang terhormat juga Bapak dari Keminfo ya.
menurut saya menarik ini apa yang dipaparkan oleh Pak siapa tadi Pak Dr. Ali? Pak Nami Lian. Nami Sama Lian. Ya, Nami Lian dan kawan-kawan. Ini menarik menurut saya karena memang kalau saya melihat profil Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi itu memang sudah saya ada beberapa sih rencana pengembangan di visa itu Pak Dr. Ali, termasuk ada rencana masa depan, itu ada soft skill yang akan dikembangkan itu ini menarik sekali dan memang sejalan dengan apa namanya masa depan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi ke depan. Itu kalau saya rencanakan itu Pak Ali ada basic itu ada level, ada sukses skill, di antara komponen yang akan dikuasai itu ada transformation of the lead, goal setting, sampai kepada living skill, kemudian nanti ada intermediate, kemudian ada intermediate 1, intermediate 2, kemudian ada advance itu masuk dia pada entrepreneur Pak Dr. Ali. Terus di sana itu ada di entrepreneur itu di dalamnya itu ada entrepreneur creativity, marketing yourself sampai pada planning bisnis. Nah, menurut saya ini menarik ke depan bahwa di kampus Merdeka ini tentunya harapannya khusus kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, apalagi di sini ada prodi pendidikan ekonomi, dan harapannya di visa itu semua bisa andil ya Pak, termasuk di sejarah, kemudian sosiologi, kemudian geografi. Ini kan apa namanya ada peluang menurut saya untuk kawan-kawan dan adik-adik mahasiswa ini untuk bagaimana sih masuk di dalam digital entrepreneur ini. Dan menurut saya ini dari Fakultas Ilmu Sosial menunggu seperti apa terobosan-terobosan baru sehingga anak kita nanti teman-teman mahasiswa ini mampu bersainglah di tingkat nasional, ya mudah-mudahan bisa di tingkat internasional. Harapan kita begitu. Dan memang apa namanya terobosan baru bekerja sama dengan Kominfo ini sangat menarik menurut saya. Tapi yang terpenting kalau dari hasil paparan dari kawan-kawan Kominfo tadi, saya melihat bahwa pendampingan ini penting pasca mereka diberikan pembekalan itu. Kalau tadi menurut Pak Kepala itu ada 3 tahun gitu. Nah ini menarik ini. Ketika mereka sudah diberikan pembekalan sampai kepada proses tahapan itu perlu pendampingan lagi karena kalau tidak didampingi yakin saya akan kembali seperti semula saja. Nah saya kira ini menarik dan sangat antusias. Semoga ke depan anak-anak kita mahasiswa ini teman-teman mahasiswa ya bisa membuka lowongan pekerjaan gitu, membuka startup baru gitu ya, lowongan pekerjaan untuk adik-adiknya, untuk orang lain dan lain sebagainya. Itu harapan kita sehingga terwujudlah apa namanya visi misi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi khususnya di Universitas Hamzah. Saya kira itu tanggapan saya Pak Dokter. Terima kasih. Dari visi setiap akan mengikuti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Selanjutnya mungkin nanti sebelum yang banyak akan memberikan masukan soal bagian mana saja atau poin-poin mana saja yang bisa dikerjasamakan dan bentuk MOU-nya seperti apa, nanti mungkin lebih konkret Pak Haji Edi, Dekan MIPA mungkin sudah ada beliau. Silakan Pak, sebelum nanti ke PIB dan ke Korprodi yang lain. Pak Haji. Sudah buka deh. Atau suaranya no. Sepertinya ada tamu mungkin Pak Dokter. Oke, kalau misalkan tidak, saya
berikan ke Pak Haji Farid selaku Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis untuk memberikan tanggapan sekaligus masukan pada bagian apa saja mungkin yang penting untuk kemudian dirumuskan dalam MOU yang nanti mungkin bisa kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Pak Erwin bisa di-share nggak materi yang tadi di kolom chat supaya saya bisa nge-review sedikit, teman-teman juga bisa lihat poin-poin, karena tadi ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk bisa kita diskusikan bersama terkait dengan apa kegiatan konkret yang bisa kita laksanakan bersama terkait untuk implementasi program ini. Nah, yang menarik sebetulnya tadi ada dua hal yang ingin saya angkat. Yang pertama adalah untuk mentor. Jadi untuk mentor ini yang terus terang menjadi kesulitan kita di kampus ya. Waktu tahun 2019 saya memulai kuliah kewirausahaan berbasis startup ini. Basic saya terus terang bukan teknologi. Saya kebetulan S1-nya juga teknik sipil, kemudian S2-nya baru ngambil bisnis. Jadi saya belajar otodidak juga. Kebetulan saya juga pernah mengembangkan satu aplikasi, ya, satu aplikasi untuk monitor, namanya Student Monitoring System atau Stumosis. Dulu saya pernah mengembangkan satu aplikasi untuk dikembangkan di Yayasan Hamzan Wadi untuk anak SMP dan SMA untuk monitoring siswa. Nah, berangkat dari pengalaman itu, kemudian saya memberanikan diri untuk bisa membuat satu kurikulum kewirausahaan berbasis startup yang alhamdulillah tanggapannya juga luar biasa, sampai akhirnya dikembangkan kuliah itu menjadi kuliah lintas prodi yang sekarang diikuti hampir semua prodi. Nah, saya melihat setelah kita coba kembangkan ini lintas prodi, karena waktu semester lalu itu mahasiswanya lebih dari 500 orang yang kita kelola untuk bisa ikut kuliah kewirausahaan. Dan setiap kelompok mahasiswa itu diberi tugas, grup field project kita bilangnya JFP, untuk bisa membuat satu startup digital dalam bentuk aplikasi, baik itu di iOS atau di Android. Nah, salah satu kesulitannya adalah kapasitas atau capability dari mentor yang menjadi pembimbing kelompok-kelompok mahasiswa ini. Tidak semua mentor itu memiliki capacity atau kemampuan untuk bisa mengarahkan mahasiswa ini untuk membuat satu startup yang bagus. Nah, ini satu hal yang menurut saya Pak Ali dan Pak Erwin, Pak Lian, yang bisa kita segera kolaborasikan, karena semester depan ini kita mulai bulan akhir September atau awal Oktober kita sudah akan mulai lagi dengan mahasiswa yang baru. Nah, harapannya mentor ini juga bisa kita ya sebetulnya kalau mau bagus, mau untuk berkesinambungan, berkelanjutan, mentor-mentor yang ada di sini untuk bisa dilatih. Jadi ibaratnya peningkatan kapasitas untuk mentor-mentor di sini untuk bisa, karena kalau kita tergantung juga sama mentor dari luar kan akan sangat merepotkan juga, karena mereka biasanya setiap minggu akan mentoring, mereka akan terus menghubungi mentor-mentor itu, dan harapannya kita bisa memaksimalkan mentor-mentor dosen yang ada di Universitas Hamzan Wadi. Itu yang pertama. Kemudian ini di share, ini di share screen ya? Hah? Bukan ya? Ya, Mas Erwin mungkin di off share. Oh, di out screen ya. Ya, di 6 langkah itu yang di slide ke-7 ya. Oh, sorry, slide ke-7 Mas. Oke. Itu ya. Jadi, nah terus kemudian tadi juga disebutkan ada coworking space. Jadi Nah, ini di halaman 8, sorry, slide 8. Satu lagi.
dukungan program. Nah, ini. Nah, tadi kan mentor dan industri. Jadi saya sih berharap nih sebelum bulan Oktober kita sudah ada satu program mungkin di bulan Agustus atau September bersama Kementerian Kominfo bisa memberikan pembekalan untuk dosen-dosen mentor yang ada di Universitas Hamzah Dawadi yang nanti mereka akan membantu mahasiswa ini untuk menjalankan atau membuat satu inovasi startup digital sehingga ini benar-benar bisa kita lakukan secara progresif dalam satu semester ke depan. Kemudian yang kedua, coworking space. Nah, ini kita juga kita tempatnya sudah ada, cuman fasilitasnya memang masih minim. Jadi di sekretariat PIIB sekarang kebetulan kita ada satu ruangan yang cukup besar sebetulnya yang bisa kita manfaatkan. Cuman memang dukungan infrastrukturnya yang belum memadai. Ya seperti meja, kursi, kemudian internet yang paling penting kan. Nah, syukur-syukur ada komputer. Nah, ini juga kalau ada misalnya peluang Kominfo bisa fasilitasi atau seperti apa nanti bentuk dukungannya. Nah, ini akan sangat menguntungkan karena nggak mungkin mereka akan berkantor atau bekerja coworking space di Mataram, itu nggak mungkin, apalagi di Jakarta ya, jangan. Nah, yang paling gampang adalah di lingkungan kampus yang kami sendiri sudah punya ruangan yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa ini bekerja di sana. Itu sih mungkin nanti kalau ini sudah bisa, karena ini tahapannya kan dari mereka kuliah, kemudian di akhir kuliah mereka membuat satu launching program yang kita kemas dalam satu kegiatan Grand Launching Day, yang mereka harus melaunching startup ini di masyarakat, kemudian mereka memamerkan produknya juga, membuat satu exhibition. Nah, dari situ kita bisa menyeleksi mana-mana saja startup yang memang punya kualitas, yang memang bisa punya potensi besar untuk berhasil, kemudian kita baru masukkan ke satu startup academy. Nah, startup academy ini juga insya Allah akan kita lakukan kalau tidak ada kendala di awal bulan Agustus, bulan depan. Nah, ini harapannya juga bisa dapat dukungan dari Kementerian Kominfo. Ya, nanti Mas Erwin atau Mas Len bisa ngasih materi atau misalnya sesi tanya jawab dan diskusi kepada kelompok-kelompok yang memang punya potensi besar yang ikut sebagai peserta Startup Academy. Nah, setelah itu baru masuk ke kompetisi pra-inkubasi yang untuk memilih mana saja yang bisa kita masuk ke dalam program inkubator. Jadi tahapan-tahapan ini yang perlu diketahui bersama bahwa kita tidak mau juga program ini hanya tadi yang kita lihat di slide sebelumnya ya. Jadi benar-benar ini tahapan pertama sampai dengan tahapan ke-6 ini semua ada di Universitas Hamzah Dawadi yang sekarang kebetulan dikelola oleh PIIB. Mungkin itu sih tanggapan dari saya dulu, Pak Ali. Siapa tahu ada tanggapan dari Mas Lian atau Mas Erwin. Silakan. Terima kasih, Pak. Baik, Mas Lian, Mas Erwin, Mbak Alisa, memang ini yang penting. Saya justru sedikit ngasih stressing pada pada 6 fase ini yang mulai dari pengenalan sampai kepada proses inkubasi. Sebenarnya ini beririsan sekali dengan keinginan kita. Proses yang dilakukan di dalam pusat inovasi dan inkubator itu bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis itu adalah memang kita masih bermasalah dari sisi ketersediaan SDM. Nah, hadirnya Kominfo sebenarnya bisa menjadi jawaban satu solusi yang mungkin bisa kita kolaborasi. Opsinya yang satu yang mungkin perlu adalah peningkatan kapasitas melalui kegiatan-kegiatan workshop, ignition workshop terhadap mentor yang mungkin lebih kepada bagaimana menjadi pendamping dan mentor yang siap untuk melakukan pendampingan terhadap mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Walaupun nanti karena kegiatannya kita lakukan dari hulu hilir, saling terkait dan bersifat berkesinambungan,
Maka tentu ini menjadi sesuatu yang menarik, misalkan dari mata kuliah kewirausahaan itu, lalu GLD, lalu ada Startup Academy Hamzan Wadi, lalu ada pra-inkubasi kompetisi, baru ke inkubasi. Nah, tahapan-tahapan ini kemudian mungkin nanti kita bisa match-kan dengan program yang dilakukan oleh Kominfo dalam rangka program 1000 Startup ini untuk mendorong supaya hasilnya bisa lebih berkualitas. Mungkin itu, silakan tanggapan dari Mas Erwin atau Mas Lian atau Mbak Alisa untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hariman, Pak Fahru Razi, dan Pak Haji Farid tadi. Silakan, Mas. Siap, terima kasih. Nanti mungkin akan ada tambahan juga dari Mas Erwin ya. Kalau saya ada yang saya lupa, mohon diingatkan tadi beberapa pertanyaannya. Kalau dari sisi saya mungkin ada penekanan ini juga ya. Tadi ada pertanyaan soal dapatkah kita memberikan satu sharing ya. Kalau saya bilang sharing ya, bukan mengajarkan, tapi kalau saya bilang sharing ke tim dari Hamzan Wadi soal startup dan lain sebagainya, ini sangat bisa. Karena kan ini larinya adalah kolaborasi ya. Ada satu misalkan mentor-mentor yang sebelumnya mereka nggak bisa full time dalam 1 minggu untuk terus mendampingin, karena mereka juga kan dari latar belakang industri yang pasti Senin sampai Jumat full waktunya juga di tech atau di tempat bekerja utamanya. Nah, kalau dikolaborasiin dengan yang memang in touch sama mahasiswanya langsung, misalkan seperti tim yang dari Hamzan Wadi, ini lebih menarik lagi. Ada kolaborasi yang sangat cocok gitu, Pak, bisa dibilang. Nanti tinggal kami ini lebih ke ini sih, mungkin kita perlu buat satu timeline atau satu list materi, kira-kira kebutuhannya apa aja sih pengetahuan terkait dengan startup. Nah, ini perlu ada sesi lanjutan sebenarnya. Sesi lanjutan ini kita lebih ke FGD untuk menggali pemahaman soal startup. Apa sih yang misalkan contohnya di sisi yang sudah dilakukan oleh Hamzan Wadi untuk mahasiswa untuk di program inkubasi ini, apakah sudah ada pengetahuan soal Scrum Master kah atau manajemen agile, ataukah nanti dari sisi bagaimana sih membuat atau menggali ide dan lain sebagainya. Nah, ini tahapan-tahapan ini juga perlu kami dapatkan, mungkin tidak di sesi sekarang ya, tapi ada sesi lanjutan juga. Nah, supaya nanti di situ kita tahu materi-materi yang nanti kita sama-sama sharing itu bagian mana. Nah, dalam kegiatan itu pun nanti bisa berbarengan dengan para mentor yang memang sudah ada pengalaman, misalkan dari sisi yang tadi saya bilang ada teman saya dari sisi Gojek. Oke, dari sisi keuangan, manajemen keuangan startup itu sebenarnya harusnya kayak gimana sih? Karena kan banyak yang miss gitu kan. Kita ngomongnya sekarang dari sisi produk, tapi sedangkan manajemen keuangan kita tidak memperhatikan. Terus dari sisi legalitas juga sama. Banyak startup yang dibangun atas nama azas pertemanan dan orang dekat gitu. Dan jadi dia lupa hak dan kewajibannya dari sisi misalkan kita bilang kesepakatan antara para founder dan yang tertulis, karena banyak nanti para founder ini ya ada yang lebih banyak dominan dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang nanti perlu kita ada satu kegiatan FGD untuk menggali lebih jauh proses kegiatannya seperti apa. Nah, kedua itu misalkan saya mungkin agak lupa tadi ya, kegiatan yang di misalkan Startup Academy yang match atau didukung oleh Kominfo ini sangat bisa dalam artian nanti kita masukkan di kegiatan misalkan Startup Academy. Oke, yang sudah 200 itu udah jadi, yang sudah diseleksi ikut kegiatannya Startup Academy yang sudah berkolaborasi dengan 1000 misalkan dari sisi proses ignition. Nah, ada itu yang dari 1000. Setelah proses ignition ada yang memang termasuk dari kegiatan Startup Academy misalkan itu adalah proses pendampingan. Nah, yang kedua networking. Setelah networking ada lagi nih. Jadi setiap masing-masing kegiatan ini saling kita matchingkan. Misalkan dari sisi kegiatan Startup Academy ada kegiatan pendampingan, kemudian ada riset. Nah, di sini kan tidak ada riset ya, Pak. Riset dalam arti misalkan oke, saya punya ide, tapi ini anak-anak belum melakukan riset. Kalau di ekonomi kan ada riset pasar ya.
riset pasar, apakah ini produk atau ide ini memang diterima di pasar luas, karena ini kan masalah yang saya lihat nih, masalah yang tim lihat dalam artian cuma kasat mata dulu, belum melakukan secara riset. Nah, ini yang mungkin masuk dari sisi Startup Academy. Nah, nanti ada proses lagi hack sprint dari riset itu tadi, dibuatlah produk yang sesuai hasil riset. Sesuai hasil riset. Nah, habis hack sprint adalah pendampingan penguatan produk di Startup Academy misalkan. Contohnya dari hack sprint, produknya udah jadi, tapi butuh penguatan lagi dari sisi fix bug dan lain sebagainya. Ataukah sebelum hack sprint ada kegiatan penguatan kapasitas kemampuan programming. Misal, contohnya adalah, oh saya mau buat aplikasi iOS, tapi saya pengennya sekali buat, sekali coding, langsung jadi semua di platform. Misalkan dari sisi iOS, terus dari sisi Android, ini jadi, oke pakai Flutter. Misalnya contohnya nih, jadi di setiap kegiatan itu bisa kita sinkronkan gitu Pak. Ini masih idenya aja, gimana dari sisi Amazon Wadi, apakah masuk akal atau tidak gitu. Nah, yang ketiga tadi ada dukungan dari sisi fasilitas ya. Ini sih belum ada sempat dimention oleh Kominfo, karena memang di Kominfo sendiri ada banyak direktorat ya. Tapi coba kami lempar ke pusat, apakah masuk ke direktorat untuk kegiatan 1000 startup, ataukah direktorat lain. Karena pasti misalkan direktorat untuk digital, apa ya kemarin namanya, digital literasi, ini kan beda juga direktoratnya. Nah, mereka punya skema dukungan yang berbeda. Ataukah nanti ada direktorat yang bakti? Kalau bakti itu saya agak lupa ya, infrastruktur kalau tidak salah. Nah, dia sama kasih dukungan dalam bentuk mengonlinekan setiap desa. Jadi dia buat beberapa lokasi-lokasi yang dipasang untuk infrastruktur internet. Nah, dan jadi isu yang tadi kami coba lempar untuk dia masuk ke direktorat mana dan skemanya seperti apa. Nah, kalau dari sisi 1000 lebih ke yang selama ini jalan sih, mereka menyewa satu co-working space yang digunakan untuk kegiatan, misalnya seperti itu. Nah, ada yang saya lupa nggak, Pak Dr. Ali atau Mas Erwin? Cukup komprehensif. Oh iya, siap. Mungkin ada tambahan, Mas Erwin? Saya ada tambahan sedikit. Silakan, Mas Erwin. Jadi untuk sekarang kita juga sedang membangun, jadi target dari Kominfo itu adalah ekosistem digitalnya sendiri. Jadi kita sekarang masih sedang mapping, mentoring, dan fasilitator. Setelah itu nanti kita ini ada proses setelah program ini, kita akan mencoba mengembangkan ekosistem itu dengan menyediakan wadah-wadah. Seperti kemarin kita ada beberapa audiensi sama staf khusus gubernur juga, sama Bu Wagub juga. Jadi dari mereka itu sudah mau menyiapkan co-working space-nya, karena ada program apa ya namanya Mas Lian ya, kemarin saya lupa deh. Data. Yang programnya gubernur itu startup. Oke. Ini maksudnya Pak Creative Hub. Cuma memang jangkauan Lombok Timur kan agak berbeda nih. Itu kan Creative Hub di Mataram, Kota Mataram. Kalau yang di Lombok Timur mungkin nanti ada juga dari apa sih di pemerintahan Lombok Timur. Ya, nanti kita coba audiensi sama pemerintahan Lombok Timur juga untuk menyediakan. Terus kemudian kedua, untuk semua materi pembekalannya itu nanti kita ada program workshop juga. Di situ semua pembekalan pengetahuan teknis dan non-teknis. Dan itu juga sudah tersambung ke dashboard di 1000. Jadi nanti kita semua pesertanya kalau sudah terdaftar di 1000 itu akan punya akses untuk melihat atau punya akses untuk workshopnya dari segi hackernya, dari hipster, dan juga dari hustlernya. Di situ sudah kita siapkan semua kelas-kelasnya dan bisa diakses secara mobile dari mana saja. Ya, itu dari saya. Terima kasih, Mas Erwin, Mas Lian. Mungkin untuk terakhir dari lembaga kerjasama nih, saya mau dengar tanggapan beliau sekaligus sebagai pernyataan untuk modal tindak lanjut ya, supaya kemudian tidak hanya sekedar
diskusi sampai di sini, tetapi ada MOU, lalu kemudian ada rencana aksi tindak lanjut yang bisa kita lakukan di lapangan secara kelembagaan, di mana kampus dan Kominfo dalam program 1000 Startup itu betul-betul bisa memberikan manfaat yang besar kepada ruang dan manfaat yang besar kepada mahasiswa dan sivitas akademik di Universitas Hamzah Anwadi untuk terlibat secara langsung di menyelenggarakan program-program yang dilakukan. Silakan Pak Jamal. Ya, Pak Dr. Ali. Silakan. Mungkin saya simpel aja Pak Dokter terkait dengan proses dari awal tadi sampai pemaparan terakhir ini. Mungkin kami fokus di bagaimana sih nanti kita membuat program kerjasamanya ini gitu untuk kegiatan ini gitu. Mungkin ini kami tujukan ke Kominfo mungkin kali Pak Ali ya. 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 Mungkin bagaimana nanti kita menyusun mekanisme PKS-nya nanti supaya lebih spesifik apa yang menjadi ruang lingkupnya nanti di situ Pak Ali, Pak Dokter. Yes. Ya, itu saja dulu mungkin Pak Dokter. Terima kasih Pak Jamal, karena memang dia ngurusin kerjasama Mas Lian ya. Belum tutup Pak Ali. Siap. Nah ini ada kebetulan Pak Dekan MIPA. Tadi kayaknya beliau. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, telah tadi waktu ditunjuk Pak Ali saya sedang ada kegiatan lain. Baik Bapak Ibu, kalau saya sangat setuju dengan ini kegiatan ini sebagai bagian dari mendukung pencapaian kompetensi tambahan atau kompetensi pendukung dari program studi tertentu yang terkait, misalnya mahasiswa di program studi di Fakultas Teknik atau di MIPA misalnya di pendidikan informatika. Sebelum MOU barangkali nanti lembaga kemudian bersama Kominfo itu direalisasikan, mungkin perlu ada diskusi antara PIBB sebagai jembatan mahasiswa di universitas ini dengan Kominfo khususnya untuk mendiskusikan kira-kira kompetensi apa saja yang diperoleh oleh mahasiswa sehingga fakultas dan program studi terkait itu nanti ketika melakukan konversi terhadap mata kuliah dari magang ini jelas. Nah, kalau mata kuliah kewirausahaan jelas itu sebagai salah satu bagian dari startup ini, mata kuliah startup ini. Tapi mata kuliah lain, karena ini adalah implementasi dari MBKM, kalau kita melihat SN Dikti bahwa ini bagian dari kegiatan di luar program studi, di luar perguruan tinggi, yang pengakuannya tidak cukup dengan 3 atau 4 SKS yang kemarin sudah dilakukan oleh PIBB. Artinya harus ada mata kuliah lain yang harus diakui oleh mahasiswa ketika mahasiswa itu ada di Kominfo. Nah, sementara mata kuliah kewirausahaan itu bagian dari misalnya kompetensi yang memang tidak diperoleh di sana, dosen-dosen yang merupakan mentor, bagian dari pusat inkubasi itu bisa memberikan perkuliahan secara daring. Itu kan salah satu strategi. Tetapi mata kuliah lain yang kira-kira akan diakui di program studi dan fakultas itu mata kuliah apa? Itu yang mungkin perlu kejelasan. Artinya PIIB bisa berdiskusi kira-kira kompetensi apa saja itu yang barangkali disampaikan ke fakultas dan program studi untuk ditindaklanjuti ke mata kuliah tertentu. Nah, supaya nanti ketika MOU itu jelas, misalnya teknik berapa SKS, kemudian pendidikan informatika berapa SKS, itu karena CPL-nya sudah jelas, CPL yang akan diperoleh ketika magang, nggak akan disesuaikan dengan mata kuliah apa yang mendukung CPL itu. Itu barangkali yang tindak lanjut berikutnya, kami kan kita berharap jangan sampai PKS itu setelah ditandatangani lewat begitu saja, kan itu kan bukan begitu ya Pak Ali ya. Ya. Yang terpenting itu kan implementasinya, bukan dokumennya kan itu. Sehingga perlu, kalau mohon maaf kalau tanda tangan PKS sebelumnya kan terus terang fakultas dan program studi itu bingung kira-kira akan diakui kemana kalau misalnya dengan dinas perdagangan, dengan dinas perindustrian itu kan karena ketika akan magang di situ itu
CPL yang akan diperoleh mahasiswa belum jelas apa yang didapatkan. Nah, sehingga implementasinya yang di tingkat program studi dan fakultas itu sampai saat ini ngambang. Karena ini kan bagian dari implementasi MBKM. Itu artinya harus betul-betul capaiannya memang mendukung capaian yang sudah ditetapkan di kurikulum MBKM yang sudah ya disusun oleh program studi. Ya, kalau di MIPA itu kan yang sudah mempunyai kurikulum ini kan pendidikan informatika. Kemudian yang sedang ya, menyusun MBKM melalui program MIPA itu kan pendidikan fisika. Mudah-mudahan ini bisa bagian dari 8 aktivitas, 8 kegiatan magang menurut SNDT yang bisa diikuti oleh program studi tertentu. Memang tidak bisa semuanya di semua program studi kan tidak semua. Misalnya kalau yang 200 atau 500 yang sudah lulus kewirausahaan itu tidak bisa ikut semuanya, menurut saya. Harus ada seleksi dari program studi tertentu. Nah, untuk mengikuti magang ini supaya bisa diakui paling tidak ya kalau tidak bisa 20 SKS ya 16 atau 15 ya. Jadi 15 sampai dengan 20 SKS itu bisa diakui oleh mahasiswa kita. Barangkali ini Pak Ali, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Mungkin sedikit saya sepakat bahwa kita memang secara internal harus duduk bareng, sekaligus juga memang perlu ada tindak lanjut juga dengan teman-teman di Kominfo bahwa ini sebenarnya kita mencoba untuk mengkolaborasikan program 1000 Startup itu dengan agenda-agenda kampus. Nah, mungkin nanti penting dilakukan identifikasi kegiatan yang dilakukan. Kayaknya memang ada beberapa saja. Ini ada 6 tahapan. Dari 6 tahapan ini ada deskripsinya, lalu kemudian nanti mungkin CPL-nya yang harus kita buat, sehingga nanti kalau kemudian kegiatannya berkelanjutan, lalu kemudian dikolaborasikan dengan program-program lanjutan yang dilakukan di PIB selain kewirausahaan yang ada, maka mungkin itu bisa sekaligus disetarakan atau diikualkan dengan berapa SKS sebagai kompensasi, dengan mengatakan bahwa ini bagian dari program yang dikolaborasikan dengan program Kominfo, sehingga dia layak untuk diakui sebagai program yang diselenggarakan di luar kampus. Nah, ini salah satunya mungkin nanti saya setuju itu bisa kita tindak lanjuti Pak Mas Erwin, Pak Lian, dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang ada. Mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti ya, draft menyusun ini. Kita ketemu lagi dengan mungkin nanti fasilitasinya lembaga kerjasama yang memfasilitasi dengan PIB untuk mengundang dekan dan korprodi yang ada untuk mengidentifikasi apa saja. Lalu kemudian nanti ada ketemu lagi dengan Mas Lian dan tim untuk membicarakan secara lebih detail tentang poin-poin apa saja yang akan masuk di dalam MOU, dan mudah-mudahan bisa langsung ditindaklanjuti dengan kerjasama dan kita bisa lakukan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa minggu depan kita merencanakan akan ada roadshow awal. Ya, benar Pak. Tentang program 1000 Startup ini ke mahasiswa. Nah, mudah-mudahan dari 3 fakultas yang hadir hari ini bisa mendorong mahasiswa untuk untuk ikut serta dalam rangka melakukan sosialisasi. Sehingga kalau kemudian mereka banyak yang ikut kemudian mendapatkan informasi yang jelas tentang apa yang dilakukan, paling tidak setengah dari pekerjaan sosialisasi kita untuk meminta mereka terlibat aktif di dalamnya itu bisa lebih mudah. Tetapi mustahil kalau kemudian apalagi dengan kondisi hari ini yang mereka rata-rata belajar secara daring, sehingga mungkin akan perlu ada pengarahan dari dekan, melalui korprodi dan dosen PA untuk mendorong mereka supaya bisa ikut di dalam kegiatan roadshow yang nanti akan dilakukan secara daring oleh teman-teman Kominfo tentang program 1000 Startup dan beberapa hal yang mungkin kegiatan yang bisa dikerjasamakan dengan kampus ke depan. Mungkin itu, Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi.
banyak hal yang bisa kita sepakati, banyak hal yang memang butuh tindak lanjut dari apa yang kita sudah lakukan pada hari ini. Dan tentu kalau kita akhiri dengan satu kesepakatan saja, saya pikir tidak terlalu menarik. Yang harus dilakukan adalah menindaklanjutinya dengan kesepakatan-kesepakatan baru, lalu kemudian kita lakukan aksi di lapangan. Dan mulainya itu minggu depan. Minggu depan itu kira-kira hari apa, Mas Erwin? Kalau misalkan supaya harus ada persiapan dari jauh-jauh hari untuk melakukan sosialisasi, penyiapan player, dan lain-lain, supaya mahasiswa bisa kita dorong supaya bisa lebih banyak yang hadir. Untuk minggu depan mungkin kita bisa pakai tanggal 25, Pak, itu hari Minggu. Hari Minggu ya? Ya. Oh, hari Sabtu, Pak. Gimana? Mas Erwin kosong ya Sabtu ya? Kita ya? 24 itu hari Sabtu, kita mungkin bakal ada roadshow di Universitas Bumi Gora juga soalnya. Oke, Nah, dari sisi Hamzah Nwadi gimana, Pak? Hari Minggu oke kah ataukah Senin, Rebo ke Jumat? Salah satunya gimana, Pak? Berapa jam biasanya, Mas? Cuman 2 jam, Pak. Paling maksimal 2 jam roadshow-nya. Jangan hari Minggu katanya nih. Oh, jangan hari Minggu. Oke, siap. Hari Ya, Senin Mas Erwin, gimana, Pak? Hari Senin 26. Hari Jumat gimana? Jumat tanggal? Jumat biasanya kan stay at home. Oh iya, boleh. Tanggal 23 apa berapa, Pak? 23 boleh. 23 boleh, oke. Oke. Kita Ya, fasilitasi ya, kita siapkan. Nanti kita kontak-kontakan aja ya persiapan Siap. player dan lain-lainnya supaya kita bisa informasikan ke. Terima kasih Mas Erwin, Bapak-bapak. Pak, terima kasih banyak. Karena ini sudah siang, kurang lebihnya maaf. Mari kita sama-sama tutup kegiatan kita pada pagi dan siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Lian. Ya, Pak. Terima kasih. Mas Erwin, teman-teman semua, Pak Edi, Pak Oji.